Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan-penjelasan saya kemarin mengenai teori dari Axelonet tentang patologi sosial dan rekognisi. Tapi di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan teman saya. Perkenalkan. Saya Muhammad Reza Valvia Renovanto dari S1 Sosiologi UNESA. Ya, kita sama-sama dari Sosiologi Indonesia. Ya, Ya, saya Reza Putra Distia ya. ya, Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori Axelonet yang patologi sosial dan rekognisi. Untuk teori patologi sosial yaitu menjelaskan mengenai di mana keadaan individu itu, cita-cita individu tersebut masih terhalangi oleh sesuatu hal masih tertutup lah istilahnya, belum terbuka. hmm, Dan karena patologi sosial ini, Axelonet menciptakan teori lagi yaitu rekognisi, di mana pengakuan dari orang lain itu salah satu untuk membuka patologi sosial tersebut, keadaan di mana seseorang tidak dapat menggapai cita-citanya tersebut. Oke, 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 di sini saya dan Mas Reza akan berdiskusi atau bertukar pikiran mengenai, saya akan menjelaskan mengenai K-pop, pertama Wibu dan Insecure mungkin ya. oke. Oke. Di sini kan saya sebagai seorang K-popers. Masnya Ya, suka K-pop nggak? apa? Kurang ya? Suka K-pop nggak? Oh, K-pop sih kayak saya bukan penggemar K-pop, tapi saya lebih ke negara sebelahnya. Oh, Ya, lebih nah Jepang. dikenal dengan, ya, lebih Oh, dikenal Jepang. dengan istilah wibu atau otaku. Wibu atau otaku. Uh, Kalau saya kan kurang ngerti ya Oke, soal Jepang ya. Bisa ya. dijelaskan nggak apa itu wibu, apa itu otaku? Eh, dari yang banyakkan orang tahu ya, eh, Ya. otaku itu orang yang suka dengan budaya Jepang dan sampai sampai ke inti-intinya itu. Sampai Itu ke intinya. ya, jadi mungkin bisa dibilang maniak dengan negara Jepang. Penggemar Kalau akut lah ya. ya Penggemar maniak, berat. ya penggemar berat, tapi bukan dari, kalau biasanya sih bukan dari lagu, lagu saja bukan Oh, dari situ, bukan dari hasil budaya juga, tapi seluruhnya. Kalau keseluruhan. Oh otaku iya. itu ya, kalau kalau wibu itu lebih terkenalnya sama orang yang suka anime, Animasi Jepang. animasi Jepang. Ya, Oh. Berarti istilahnya otaku itu lebih parah ya dari wibu ya? ya, Sampai keseluruhan budaya dari Jepang itu bukan bukan disukai. bukan lebih parah, tapi tindakannya lebih parah, tapi secara, Berbeda makna ya. ya, Berbeda makna. Oke oke. tindakannya Kalau itu dari si otaku ini nyeleneh banget. nyeleneh. Ya, Oh, berarti wibu lebih ke animasi Jepangnya ya. ya, Berarti ada wibu akut juga dong. Kayak ada, animasi Jepang itu sampai beli item-itemnya gitu-gitu. ada. Termasuk wibu kan berarti, bukan Ya, otaku kan? masih wibu, Masih wibu. Oke, masih. berarti wibu dan otaku. Kalau saya sendiri kan K-pop ya. Uh, Dulu kalau masnya nih, dulu kan apa ya istilahnya wibu kan masih dipandang jelek lah. Walaupun sampai ya, sekarang ya. masih ada yang mandang jelek. Kalau menurut masih dulu itu mengakui nggak kalau dulu itu wibu gitu, Ah, Mas Reza? waktu saya SMP kan saya sudah terjerumus ke dunia, bukan ke dunia Jepangan. ini, ke ini ya, ke Jepangan ini. Ya. Ya, secara tidak langsung saya menganggap ini yang budaya yang bagus, tapi di Hmm. masyarakat Pak dipandang ini budaya yang tidak berguna. Jadi Hmm. mungkin seperti yang Masnya katakan tadi, saya waktu itu masih, Belum terlalu mengakui. tapi baru-baru ini dengan adanya tren yang dengan anime yang dengan judul Attack on Titan yang Ya membooming betul. itu, Ya. mungkin para wibu sama otaku ini mulai terangkat. Jadi mulai ada orang-orang lain yang mulai berani meng-self Mengakui. proclaim dia Ya ya ya. kalau otaku atau wibu. Tadi sama ya. K-pop dulu juga istilahnya Iya, kan masih iya. dipandang alay, yang suka K-pop itu alay, nggak Oh iya. nasionalis lah ya. Iya. Tapi kan akhirnya sekarang Sama, mulai sama Mas, sama. sama Kan ya, kita sama beda negara aja. iya. Padahal Akhirnya mulai mungkin diakui. mungkin mungkin kita itu bukannya nggak nasionalis, tapi kita itu nasionalis tapi dalam taraf yang bukan sampai maniak gitu. Ah, betul betul. Kita Kita hanya pasti cinta mengetahui, Indonesia lah ya. ya kita cinta, kita tentu cinta Indonesia.
Ya betul, Tapi kita juga bukan membagi, tapi kita juga menyisihkan kecintaan kita tentang budaya-budaya negara lain juga. betul. Toh kan nggak salah juga kita mencintai budaya luar Ya, untuk kebaikan diri kita sendiri. Misal iya, kalau K-popers kan kayak dandannya ya. Buktinya mm, sekarang banyak orang yang make up looknya itu dari Korea gitu loh. ya, jadi Berpedoman dari trend Korea. center, trend center. Ya, dan apa Jejepangan animasi Indonesia mulai seperti Jejepangan kan Iya, istilahnya mulai iya. banyak dan itu bagus menurut saya bukan hal yang dijelek-jelekan gitu loh. Secara budaya sih itu jadi referensi ya, Ya bukan betul, bukan olok-olok, bukan betul, harusnya betul. diolok-olok, itu harusnya jadi referensi. Tentunya orang-orang negara lain pun juga menjadikan budaya kita jadi referensi. Mm-mm. Nggak nggak gitu juga kalau mau menghina sih. Ya tentu saja kan kalau budaya luar bagus ya. Kalau kita contoh kan istilahnya kita pasti lebih suka budaya Indonesia-nya daripada yang sana nantinya. Kalau Iya, ini di sini bagus juga gitu loh. iya, Kalau di sini misal idol Indonesianya bagus atau animasi Indonesia bagus kan pasti kita juga dukung gitu loh istilahnya. iya, iya, Kan kita tentu. nggak terlalu ke sana gitu. Iya, Nah, tentu. oke. Mungkin sekarang beralih mengenai masalah insecure ya. Mungkin sekarang banyak orang yang aku insecure. Apalagi di aplikasi ini namanya TikTok itu Wah, banyak iya. sekali orang-orang yang insecure lihat anak-anak TikTok cakep-cakep, good looking semua. Lah menurut Mas Reza nih, kalau menurut bener nggak kalau kata saya ini orang yang good looking di Ah, TikTok ini dapat apa ya privilege, dapat view lebih besar, dapat apa ya kewenangan lebih besar lah istilahnya. Jadi orang-orang yang kurang good looking ini tidak bisa mendapatkan seperti itu. Bener nggak? hmm. Setuju atau tidak? Kalau setuju tidak setuju ya Mas ya. Oh ya, Mungkin dari orang yang bisa dibilang itu good looking, dia mempunyai privilege yang lebih besar untuk lebih mudah untuk melambungkan nama dia di aplikasi TikTok ini. ya, Sedangkan orang yang mungkin tidak tergolong yang good looking ini mungkin akan lebih susah. Dalam artian, kalau orang yang tidak good looking ini mempunyai bakat lain, contoh ya, mengedit ya. video atau menari, terus mereka upload di TikTok, mungkin akan akan menjadi tren, bukan tren, apa itu? Buka Booming, ya, membumingkan nama dia. ya, ya, viral. Ya, Tapi menurut jadi saya kan tetap apa ya istilahnya banyak gitu loh anak-anak bertalenta di Indonesia. Tapi uh, akhirnya kalah sama anak-anak yang seperti itu. Hanya ya, misal video muka doang, terus uh, view-nya ada jutaan gitu loh. uh, Di TikTok ya, itu sampai gitu, ya. parahnya gitu. Nah, ini mungkin saya menjawab pertanyaan Mas ini kalau Ya, kalau kalau pertanyaan Mas seperti ini, saya menjawabnya hmm, mungkin dari pasarnya Indonesia sendiri yang oh ya, ya betul. lebih lebih suka melihat orang yang cakep, cantik, Penampilannya, look ya gitu. itunya tadi yang seperti Mas bicarakan tadi Ya, ditambang dibandingkan karya ataupun usaha yang telah dilakukan itu ya oleh betul. orang-orang yang berusaha lebih atau orang yang bermodal lebih Ya betul. untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan itu. Mungkin di Indonesia itu pasarnya lebih suka yang simple ditimbang Berarti yang ya lebih lebih apa lebih berkualitas. ya lebih berkualitas itu tadi. Ya, ya. Ya Berarti istilahnya saya salah tidak pasar ya. saya tidak ngomong kalau yang cantik-cantik itu atau yang Ya, 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 betul, cakep-cakep betul. itu tidak berkualitas. Ya, betul, Tapi betul. secara Banyak juga yang berkualitas kok. Maksudnya juga banyak yang lain gitu loh. ya, tapi secara data yang Fakta. saya data sama fakta yang saya Ya, dapatkan di lapangan sih begitu ya Mas ya. ya, betul. Betul. Saya juga nggak menyalahkan. Tenang. Memang gitu. Jadi mungkin memang pasar Indonesia yang mendukung hal tersebut. Jadi Ya, kedua kurang mendukung orang-orang yang kreatif lah istilahnya. Orang-orang kreatif ini kurang didukung di Indonesia. mm-mm. Jadinya mungkin seperti itu. Dan kata insecure ini mulai trending akhirnya gara-gara mungkin hal tersebut. Nah, mungkin terakhir nih Mas. Ya, Belum semuanya diakhiri nih. Menurut ya, Mas, ya, ya. berarti setelah apa seperti yang dikatakan Axelonet nih, pengakuan Ah, dari orang lain itu kan penting ya menurut Axelonet.
Ya, Kalau menurut Mas sendiri nih, pengakuan dari orang lain atau rekognisi nih penting nggak? uh, mungkin penting Mas. Bukan mungkin, tapi mungkin banget. Soalnya secara manusia sendiri kan bukan makhluk yang bisa berjalan Individu, sendiri. betul. Ya, mungkin dengan adanya pengakuan ini secara tidak langsung manusia bisa mendapatkan semangat ataupun Betul. mendapat pengakuan yang bisa membuat dia itu lebih berkembang. Mungkin itu. Oh, iya. Jadi menurut Mas ini mungkin penting ya, penting sekali ya Penting dapat sekali, pengakuan dari orang. Oke, penting sekali. mungkin sekian apa ya berdiskusi dan bertukar pikiran dari Mas Reza dan saya. Ya, Mungkin jika ada salah kata atau ada yang tersinggung, mohon maaf. Sekian iya, dari kami. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.